Saya punya kolam mancing, pendeta ikut nih. Begitu nyampe kolam, pendetanya bilang, Gus, saya ikut mancing. Oke. Sampai kolam dia bilang, kaki saya korengan, nggak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Tolong saya digendong. Pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane, tak bilang. Awas lo ya, tak bilang. Tetangga saya itu pendeta, saya orang Islam. Saya bangun masjid, selesai saya resmikan, pendetanya datang. Saya pasang beduk besar. Pendetanya tanya, Gus, ngapain sih masjidnya nggak dikasih piano kayak di gereja saya? Kok cuma dipasang beduk? Saya jawab, pendeta lucu. Masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang, saya bilang. Tapi kemarin lucu, tetangga saya istrinya meninggal. Hari kedua ke kuburan, bawa kipas angin. Saya tanya, ngapain lu bawa kipas angin? Istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Qadarullah, tiap hari hujan, basah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cewek jawabnya paling kenceng, saya doakan besok dapat suami kiai, rambutnya gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik semuanya, calon pemimpin bangsa yang saya hormati, amin. Saya yakin besok di sini semuanya yang laki-laki insya Allah lebih hebat daripada Gus Miftah, amin. Yang cewek insya Allah minimal kayak Mama Dedeh. Insya Allah. Kita hari ini gak boleh galau, betul? Santri gak boleh galau. Santai saja, gak punya pacar gak apa-apa. Betul ya? Makanya kalau pacaran saya pesen, hati-hati. Cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Saya banyak ditanya, apa Gus Miftah itu pernah mengatakan kepada Deddy Corbuzier untuk masuk ke dalam agama Islam? Saya jawab tidak. Sama sekali saya tidak pernah mengajak Mas Deddy untuk masuk Islam. Tapi selama perkenalan saya dengan Mas Deddy, tiap hari saya diskusi tentang agama dan negara. Mas Deddy itu kan cerdas. Dia S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Mudah-mudahan adik-adik semuanya besok bisa sekolah S3. Sementara diskusi dengan Gus Miftah yang cuman S1, itu pun ijazahnya tidak saya ambil. Karena saya malu, kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Dan ini orang cerdas. Kenapa saya katakan orang cerdas? Dia itu the best magician in the world di Amerika 2 kali. Mas Deddy itu. Sampai cerdasnya dia, mohon maaf, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Nggak berani tumbuh. Makanya dia apa-apa bisa kecuali satu, jadi bintang iklan sampo. Karena nggak ada rambutnya. Kalau Gus Miftah kemarin ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi tugu luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Buka. Konten dewasa. Lah, salah satu pertanyaan Mas Deddy ketika saya diundang di acara dia, apa acaranya Mas Deddy? Kopi susu. Lah ya kopi kan hitam, susu putih. Boleh lah. Saya ditanya begini, apa pendapat Gus Miftah terhadap agama yang ada di Indonesia? Saya jawab, saya nggak setuju ketika ada orang mengatakan semua agama itu benar titik.
Yang benar apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Betul? Artinya apa? Semua agama yang ada di Indonesia berhak menjalankan agamanya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Adik-adik tahu berapa agama yang diakui di Indonesia? 6. Kenceng salah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik, saya khawatir. Tiap hari kita pindah agama. Senin, Islam, Selasa, Kristen, Rabu, Katolik, Jumat, Buddha, Sabtu, Darmo Gandul, Minggu gandulnya Mbah Darmo, kan aneh. Lah, semua agama ini berhak menjalankan agamanya dengan nyaman. Karena apa? Inilah Indonesia. Dan Pancasila menjamin itu. Maka saya bilang, adik-adik pahami, Indonesia itu rumah besar. Nanti Gus Miftah ada kuis. Setiap satu pertanyaan tak kasih 200.000. Santai saja. Uangnya bukan dari panitia, dari saya sendiri. Demi cintaku kepada santri. Hanya santri gak boleh galau. Kamu diputus pacar malah bilang, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Lebay. Aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Baik. Ingat, dek, tak kasih tahu. Cantiknya wajahmu hanya membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Bisa aja. Kalau ini jelas ini kelihatan wajah para codot. Indonesia itu rumah besar, ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, betul? Makanya orang Islam kembali ke masjid, orang Kristen silakan kembali ke gereja, dan seterusnya. Maka nggak ada masalah. Tetangga Gus Miftah itu di pondok orang Katolik. Bahkan saya punya tetangga pendeta. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kalau kuburan. Masa batu nisan saya hajar kan nggak mungkin. Tapi kemarin lucu, tetangga saya istrinya meninggal. Hari kedua ke kuburan, bawa kipas angin. Saya tanya, ngapain lu bawa kipas angin? Istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya cepat kering. Qadarullah, tiap hari hujan, basah terus. Kalau saya ditanya, Gus Miftah nikah lagi enggak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya melawan takdir? Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tetangga saya itu pendeta, saya orang Islam. Saya bangun masjid, selesai saya resmikan, pendetanya datang. Saya pasang beduk besar. Pendetanya tanya, Gus, ngapain sih masjidnya nggak dikasih piano kayak di gereja saya? Kok cuma dipasang beduk? Saya jawab, pendeta lucu. Masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang, saya bilang. Ya. Ini wajah-wajah para penggosok ini. Artinya apa? Komunikasi saya dengan orang beda agama itu santai. Saya punya kolam, mancing, pendeta ikut nih. Begitu nyampe kolam, pendetanya bilang, Gus, saya ikut mancing. Oke. Sampai kolam dia bilang, kaki saya korengan, gak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Tolong saya digendong. Pendeta saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane, tak bilang. Awas lo ya, tak bilang. Akhirnya pendeta saya lempar ke air, buyur. Pendetanya marah, kenapa saya dilempar ke air? Sorry pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Kan indah, ngapain kita berdebat soal itu? Inilah Indonesia. Betul? Ngapain kita hari ini konflik atas nama beda agama desa?
Saya dijemput pakai bis piknik. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah kiai, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Ya Allah. Di tengah jalan pendetanya bilang haleluya, haleluya. Gara-gara ada hujan petir, pendeta bilang haleluya. Saya bilang salah bro, itu bukan haleluya tapi halilintar. Ketawa pendetanya. Sampai pantai Parangtritis, saya turun dari bis, saya pakai sarung. Kebetulan nggak pakai celana dalam. Anginnya kenceng, wut, sarung saya terbuka. Pendetanya bilang apa? Wow. Saya jawab salah, pendeta ini bukan wow tapi alif. Gitu. Konten dewasa ya, konten dewasa. Ya kan begini kan alif. Inilah indahnya Indonesia. Ayo, sekarang ada santri yang berani menghafal Pancasila di atas panggung, saya kasih 200.000. Ini bukan santri sontrot ini. Sudah tua. Santri putri dulu. Santri putri 200.000. Kau mau? Ayo naik panggung dulu, yang depan dulu. Nanti yang belakang masih ada lagi. Ayo cepetan. Kita iringi naik panggungnya dia dengan lagu La ilaha illallah. Malah kayak orang mati. Ayo cepetan. Kalau sampai salah awas. Saya nikahkan dengan duda tua. Saya minta mic-nya mas. Mic-nya, ini dek pegang mic deh. Itu mic-nya. Ini. Kamu pasti di pondok banyak makan ya? Kamu sih nggak gemuk, tapi satu badan perut semua. Nggak gemuk, cuman perutmu kayak pahala bulan Ramadan. Apa itu berlipat-lipat? Udah sini nggak apa-apa. Sini. Iya sini nggak apa-apa. Ayo. Cie kamu baper ya? Namanya siapa? Pakai mic. Indah. Kelas berapa? Kelas 12. Ayo. Pancasila yang kencang, semua yang hadir menirukan. Kalau sampai salah kamu awas, pulang hamil. Oh enggak. Ayu budek lah. Ayo kamu pilih Pancasila gitu. Yang tegak dong. Siap gerak. Jukit, maju dikit malah mundur. Nanti saya nyanyikan lagu itu, mundur alon-alon versi santri. Oh. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku mundur alon-alon. Iki apa lho apa ora malah hari-hari ini. Oli ya. Kamu jangan naksir saya ya. Kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir Via Valen. Beda. Ayo dipimpin Pancasila. Ayo. Bentar dulu. Ayo. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Asistenku tadi mana? Oh pulang, dompetnya hilang. Tadi asistenku mana? Asistenku mana? Asisten yang bawa dompet. Oi, asisten. Enggak pulang, nggak mungkin. Kamu tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya, Beb. Bebek. Coba ditarik dulu. Asistenku tadi mana? Jangan mengambil uang panitia, cukup uang saya. Lanjutkan dulu. Anu dulu, nanti kasih uang 200.000. Santai saja, Cin, santai.
Malah orang ajar kayak banci ya orang ajar. Gus Miftah itu di Jogja punya pengajian banci 400 orang. Saya bilang, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bancinya tanya, kalau di belakang imam namanya apa? Makmum. Depan imam almarhum. Dia tanya, kalau laki-laki mati almarhum, perempuan mati almarhumah, banci mati aluminium. Ayo bro, selamat jalan-jalan. Yang mudah-mudahan kakinya besar, amin. Lanjut. Nanti masih ada kuis lagi. Masih banyak uangnya, santai saja. Bagi-bagi. Kan ini kaum duafa awal masakin. Semoga semuanya jadi orang kaya, amin. Dan kita lihat, kalau hari ini kita melihat Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya. Masing-masing kamar itu ada ranjangnya. Contoh, ranjangnya, kamarnya orang Islam. Di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada LDII, macam-macam. Kalau setiap orang Islam kembali ke ranjangnya masing-masing, pasti tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidur di tempat tidur orang lain, bahkan ngiler di bantalnya orang lain. NU Muhammadiyah beda soal kunut, maafi muskilah, gak ada masalah. Yang pakai kunut sah, gak pakai kunut juga gak apa-apa. Imam tuh yang 4 terbagi 2 kelompok. Yang 2 pakai kunut, yang 2 tidak pakai kunut. Yang pakai kunut siapa? Syafi'i sama Maliki. Hambali sama Hanafi tidak pakai kunut. Satu ketika Imam Hambali ditanya, Imam, saya kemarin sholat, imamnya pakai kunut, saya enggak. Apa yang harus saya lakukan? Apa kata Imam Hambali yang tidak pakai kunut? Makmum harus ikut imam. Kalau imamnya pakai kunut, makmumnya harus pakai kunut. Kalau sekarang kan kagak, imamnya Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa'afina fi man afait, enggak amin, kan aneh. Padahal dijamin sama imamnya. Tahiyat yang paling ramai sekarang. Tahiyat itu modelnya ada 4. Imam 4 semuanya beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Yang kedua, Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah, selesai, enggak bangkit lagi. Yang ketiga, Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap ketemu kalimat Allah, toing, 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 toing. Kalau Imam Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir goyang enggak selesai. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Tapi ingat, yang gerak cuman telunjuknya, enggak pakai kepala. Tahiyatul mubarak India. Kalau Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu mau pakai Hanafi? Illallah. Boleh. Pakai Hambali? Boleh. Begini. Boleh. Ya nggak boleh. Begini-begini. Nah, ini nggak boleh. Nggak tahu. Kamu mikir apa? Kumis kamu dikerok saja. Kalau kumis itu sunahnya dicukur. Al-khamsatu minal fitrah. 1 motong kuku, 2 nyukur kumis, 3 mencabut bulu ketiak, 4 khitan, 5 mencukur bulu kemaluan. Dicukur. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Ntar kamu ke salon, mau ngapain? Cukur. Apaan tuh? Rebonding? Enggak, keribat. Artinya apa? Nah, ini uangnya datang. Uangnya datang. Dia siapa tuh namanya tadi? Namanya siapa? Nah, 200.000. Ya Allah, buat berutang kantin. Ya Allah, aku tahu kamu banyak hutang. Kelihatan wajahmu kayak kotak infak. Iya. Sekarang maju lagi. Saya kemarin di tag sebuah akun Instagram, katanya menyanyikan lagu Padamu Negeri itu musyrik. Ini orang aneh.
Katanya bertentangan dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti saya terangkan. Sekarang santri putra yang berani menyanyikan lagu Padamu Negeri 200.000. Ayo. Mana yang kecil? Hah? Mana yang hafal? Masa gak ada yang angkat tangan? Oh, kamu mau maju? Ayo sini. Ayo. Pak. Mas? Oh, Gus Musin. Sini Gus. Menyanyikan, kamu pilih mana? Menyanyikan lagu Ditinggal Rabi apa Padamu Negeri? Oh, kalau Ditinggal Rabi, hatiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru yo dikepuki. Ayo rene kendang ngaji sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahinin hoa. Padamu Negeri dari Gus Musin. Oh, potongnya gede nih. Ayo, nyanyi. Nyanyi bareng-bareng ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri. Bagimu negeri. Ibu negeri jiwa raga kami. Nyanyinya udah bener dikit, tapi falesnya gak apa-apa. 200.000. Di rumah punya TV nggak? Punya. Oh, yang nggak tak beliin sudah punya. Punya HP? Ada 3. Ah, nggak tak beliin sudah punya HP. Punya motor? Punya. Ah, nggak tak beliin sudah punya motor. Punya mobil? Punya. Ah, nggak tak beliin. Punya rumah? Punya. Ah, nggak tak beliin. Punya istri? Punya 1. Punya 1. Mau nambah lagi nggak? Tahu dah cukup satu-satunya. Beneran satu-satunya. Mana istrinya yang mana? Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Ini tadi bukan? Oh, bukan. Namanya siapa? Neng siapa? Neng Uci. Caci ini rapi. 200.000. Nah, makasih ya Gus. Tuh. Cie. Kamu naksir sama Gusnya ya? Sorry, kalian berdua beda keyakinan. Kamu yakin mau, Gusnya yakin gak mau. Satu lagi, saya pengen yang hafal undang-undang dasar 400.000. Gak cuma 400.000. Undang-undang dasar 1945. Yuk yang pakai ungu. Cie, warna janda nih. Aduh. Janda semakin di depan. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Hidup janda. Makanya begini,
Warnanya ungu, Jin. Siap gerak, jungkit, maju dikit. Ya, ya. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah? Jos. Nama lengkap kamu siapa? Aska Sandi. Siapa? Aska Sandi. Aska Sandi. Kamu tahu nggak kenapa aku tanya nama kulit kamu? Biar besok ketika ada pelaminan aku sudah hafal. Iya. Codot. Apa? Karena hafal undang-undang, hadiahnya ditambahi sama Pak Direktur. Oh, karena hafal undang-undang hadiahnya ditambahi sama Pak Direktur. Insya Allah kamu diangkat sebagai istri kedua Pak Direktur. Sini Pak Dir, sini. Nata, dompetku tak. Aduh, waduh, uangku habis deh, gimana ini? Oh belum, aman. Saya 400, Pak Dir berapa? Saya 500, Gus. Wah, luar biasa. Biar genap 1 juta tak tambah 100 lagi. Masa Kiai viral kalah sama Dir? Kan aku malu. Sini dek. Ini. Coba dihitung dulu. Nanti dulu. Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf, cuman ngitungin saja. Udah. Nah. Kasih ya, Dek. Hitung juga, Hitung. Ya. 1 juta rupiah. Kamu tahu akadnya apa? Sebagai mas kawinnya Wadir. Akhirnya adik-adik ada Bu Direktur. Gak apa-apa, Bu Direktur siap di madu katanya. Saya siap di madu. Salahnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun, mati kau. Akhirnya apa adik-adik? Kita bawa pesan perdamaian ini untuk dunia, bahwa santri cinta damai, betul? Yuk, selamat Hari Santri Nasional 2019. Santri Indonesia untuk perdamaian dunia, setuju? Maka pesan Gus Miftah terakhir, adik-adik melihat bangsa Indonesia ke depan harus optimis. Kalian tahu kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih jauh daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.